Cerita dibuka di tengah jantung kota London, berdiri gedung pencekar langit yang merupakan kantor dari Lockmill Capital. Sementara itu, sekelompok orang misterius berkumpul di jalanan kota London dan berjalan menuju gedung tempat di mana Lockmill berada. Di Lockmill Capital, kita diperkenalkan dengan karakter utama bernama Zara, yang saat itu berada di toilet untuk mengatasi mimisannya akibat mabuk semalaman. Zara diminta untuk memandu karyawan magang baru bernama Martil. Zara mengajaknya berkeliling kantor sambil menjelaskan bahwa pekerjaan mereka untuk mengelola dana pensiun untuk diinvestasikan, uang milik dokter, polisi, ataupun pekerja serikat yang bergaji kecil. Zara mengantar Martil ke ruang bursa, area kerja tim pemrosesan transaksi. Di sana Zara memperkenalkan Martil kepada Luke, sekaligus pemeran penting di series ini. Dan baik Zara maupun Luke sama-sama bekerja di bagian pemrosesan transaksi. Namun tepat pada saat mereka akan menjalani aktivitas, para kelompok yang telah berkumpul di lift mempersiapkan diri mereka dengan niat jelas merampok Lockmill Capital. Dan saat tiba di lantai 27, mereka berjalan keluar lift dan tanpa basa-basi mengarahkan senjata ke resepsionis. Salah satu dari mereka berhasil melumpuhkan sistem keamanan. Mereka menutup wajah resepsionis dengan kain bercak darah dan menyandranya ke ruang bursa yang membuat kepanikan pecah. If you do exactly what I say when I say it, you won't get hurt. If you don't do what I say when I say it, you will be shot. Para kelompok lainnya masuk ke ruang konferensi dan menyandra anggota komite investasi yang saat itu sedang mengadakan rapat. Di ruang bursa, pemimpin perampok London mengancam semua karyawan dan menyuruh untuk mengeluarkan ponsel mereka dan membuangnya pada tempat sampah. Para karyawan dikumpulkan pada ruang rapat. Meski sebagian besar karyawan patuh, seorang karyawan memancing amarah perampok dengan menganggap bahwa mereka tidak akan berani melepas tembakan. You're not stupid enough to shoot that in here. We don't have to fire our guns to kill you with them. Keep moving. London masuk ke ruang rapat dan mencari karyawan yang bekerja pada bagian pemrosesan transaksi. Zara dan Luke berdiri, dan karena mereka memiliki akses ke sistem perdagangan, Zara dan Luke diminta untuk kembali ke mejanya. Di sana, London memerintahkan Luke untuk memasukkan USB flash yang berisi 6 transaksi perdagangan ke komputernya dan memuatnya ke dalam sistem perdagangan. Namun setelah memasukkan flash ke komputernya, Luke sangat terkejut menemukan transaksi-transaksi tersebut bernilai 4 miliar pound sterling, di mana mereka mencoba untuk mencuri dana pensiunan rakyat. Luke tidak mampu menenangkan dirinya, namun di bawah ancaman pembunuhan, Luke tetap menjalankan perintah tersebut. USB. Dan setelah transaksi dimuat ke sistem, para perampok yang berada di ruang konferensi mendesak anggota komite investasi yang terdiri dari Kate, ketua komite, George, dan Milo untuk menandatangani dan menyetujui transaksi tersebut. Setelah itu, London menyuruh Zara untuk mengkonfirmasi tanda tangan anggota komite dan mengirimkannya ke bank kustodian. Nah, karena Lockmill Capital belum pernah mentransfer uang ke rekening-rekening itu sebelumnya, pihak bank akan menghubungi untuk mengkonfirmasi. London menginstruksikan Zara dan Luke agar meyakinkan pihak bank bahwa semua transaksi tersebut sah. Beberapa saat kemudian, pihak bank kustodian melakukan panggilan, dan karena Luke yang belum mampu menenangkan diri, membuat Zara memberanikan diri menjawab panggilan tersebut. Pihak bank sempat ragu dengan transaksi itu, karena bagaimanapun mereka mentransfer uang yang sangat besar ke rekening-rekening yang tidak dikenal. Namun pada akhirnya, Zara berhasil berbohong dan meyakinkan pihak bank bahwa transfer tersebut sah, sehingga pihak bank setuju untuk mentransfer uang tersebut. Setelah panggilan berakhir, London menegaskan bahwa dia dan timnya tidak akan pergi sampai uang ditransfer ke rekening mereka. Sementara itu, resepsionis memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meminta pertolongan kepada karyawan lain yang bekerja di gedung kaca di sebelahnya. Meskipun usahanya berhasil memancing perhatian, pada akhirnya resepsionis itu dipergoki oleh perampok. Dan atas insiden itu membuat para perampok mulai panik. Mereka khawatir apabila karyawan di gedung sebelah menghubungi kepolisian. Di sisi lain, mereka hanya akan pergi apabila uang telah ditransfer. Namun dalam situasi yang panik itu, salah satu dari mereka mengkonfirmasi bahwa uang telah ditransfer ke rekening mereka. Sehingga London dan anak buahnya mengunci semua karyawan di ruang rapat dan bergegas melarikan diri. Beberapa saat kemudian, polisi tiba dan mengepung gedung tersebut. Namun semua sudah terlambat karena para perampok telah berhasil melarikan diri.
Di tengah kondisi karyawan yang terguncang, beberapa dari mereka dipindahkan ke lantai lain untuk diinterogasi satu persatu. Seorang penyidik senior kepolisian, Riz Kovac, mendekati Zara dan mengajaknya berbicara. Di sana Riz menggali informasi terkait perampokan yang baru saja terjadi. Namun wawancara itu berakhir singkat saat Zara kembali mimisan. Zara meminta izin pergi ke toilet untuk membersihkan hidungnya. Namun saat berada di bilik, Zara tanpa sengaja mendengar percakapan dua rekan kerjanya yang menduga adanya keterlibatan orang dalam yang membantu perampokan. Dan mendengar hal itu, senyum lebar muncul di wajah Zara. 4 billion those split what, 8-9 ways? It's $500 million each. Wouldn't you? Sehari setelah perampokan, Zara memeriksa saldo kriptonya dan dikejutkan saat menemukan transaksi baru sebesar 5 juta pounds. Dan dalam keadaan panik, Zara mengambil perangkat penyimpanan yang disebut sebagai dompet dingin dan mentransfer uang 5 juta pounds ke perangkat tersebut. Setelah itu, Zara menyembunyikan perangkat itu di belakang kulkas sebelum akhirnya berangkat kerja. Di kantor polisi, Detektif Ellie menemukan bahwa para perampok itu menggunakan wajah palsu yang membuat penyelidikan menjadi rumit. Dan untuk melacak rekening para perampok, mereka memanggil seorang penyidik keuangan, Darren Yoshida. Riz menanyakan keterlambatan Yoshida yang seharusnya sudah berada di sini sejak kemarin. Namun Yoshida mengatakan ia baru ditugaskan 1 jam yang lalu. Di Lockmill Capital, Zara memberitahu Luke secara sembunyi-sembunyi tentang uang 5 juta pounds yang masuk ke rekeningnya. Luke terkejut karena ternyata para perampok hanya menjanjikan bayaran 100.000 pounds, sementara yang mereka dapat jauh lebih banyak. Nah, hal ini menegaskan baik Luke maupun Zara terlibat dalam perampokan. You realise that they've done this, so it looks like we were involved. Okay, just because they said it was going to be a hack and that we only had to give our login details does not. Zara mendesak Luke untuk mengikuti perintah para perampok, yaitu mentransfer uang ke dompet dingin dan menutup rekening demi menghindari jejak. Namun Luke yang sejak awal panik ingin menemui polisi dan mengatakan yang sejujurnya. Zara memberi peringatan bahwa apabila Luke mengatakan yang sebenarnya, maka mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara atau berakhir dibunuh. Hal itu membuat Luke akhirnya berubah pikiran. Setelah ketegangannya dengan Zara, Luke menemui Detektif Riz, Detektif Ellie, dan Darren Yoshida untuk diinterogasi. Darren Yoshida memberi beberapa pertanyaan. Luke berusaha untuk tetap tenang agar bagaimana keterlibatan dirinya dengan Zara tidak diketahui. Namun Riz merasa ada yang disembunyikan oleh Luke. Riz mencoba meyakinkannya bahwa kepolisian akan melindunginya apabila Luke memiliki informasi penting yang ingin disampaikan. Namun Luke memilih untuk tetap bungkam. Riz memberikan kartu namanya dan menyuruh Luke menelpon jika membutuhkan pertolongan. Dan setelah Luke pergi, Darren Yoshida menyampaikan kecurigaannya terkait keterlibatan Zara dan Luke. Namun Riz mengingatkan bahwa mereka belum cukup bukti untuk menangkap keduanya. Sementara Luke kembali menemui Zara dan memberitahu bahwa setiap pertanyaan mereka seperti mengarah ke tuduhan. Di kantor polisi, Riz mendesak atasannya, Inspektur Nichols, untuk menekan pihak bank kustodian agar memberikan rincian rekening kemana 4 miliar pounds itu ditransfer. Namun Nichols menolak karena baginya masih banyak hal yang lebih penting dari yang Riz sadari. Sementara itu, Zara menyarankan Luke untuk mengambil cuti besok pagi karena stres. Dan malam ini, Luke harus memindahkan uang itu ke dompet dingin dan sembunyikan di tempat yang aman. Zara juga menekan Luke agar tidak menghubungi kepolisian. Zara meyakini bisa mengatasi masalah ini apabila mereka mengikuti rencana perampok. Di kantor polisi, Yoshida memberitahu informasi dari bank kustodian bahwa uang 4 miliar pounds itu dikirim ke rekening Bank Willemstad and Trust di Kepulauan Virgin Britania Raya, sebuah bank swasta yang tidak memungut pajak. Detektif Ellie ingin mengambil uang itu kembali, namun Riz mengatakan bahwa uang di rekening negara lain tidak bisa diambil. Di sisi lain, mereka harus mencari cara untuk mendapatkan uang itu kembali sebelum uang tersebut menghilang selamanya. Sementara itu, Luke tiba di apartemennya dan saat melihat dari balik jendela, Luke sadar bahwa para perampok sedang mengawasinya. Dalam keadaan paniknya, Luke membawa laptop dan dompet dinginnya untuk bersembunyi di dalam lemari. Di sana, Luke mengecek saldo kriptonya dan terkejut saat menemukan 5 juta pounds. Pada waktu yang sama, Zara tiba di rumah ibunya dengan maksud untuk menyembunyikan dompet dinginnya. Namun dalam percakapan itu, terlihat bahwa hubungan Zara dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Saat ada kesempatan, Zara menyelinap masuk ke kamar masa kecilnya untuk menyembunyikan dompet dinginnya di bawah papan lantai. What the fuck are you doing? Ibunya sempat memergoki aktivitas Zara, namun Zara berhasil membuat alasan dan memutuskan untuk pulang menggunakan bus.
Setelah Zara pergi, ibunya melihat berita tentang perampokan yang terjadi di Lockmill Capital, di mana angka 4 miliar pounds itu merupakan perampokan terbesar yang pernah terjadi di kota London. Sementara itu, Zara mendapat telepon dari Luke yang dengan panik mengaku tidak tahu harus menyembunyikan dompet dinginnya di mana. Luke meyakini bahwa para perampok telah menyadap apartemennya. Luke berencana menghubungi polisi, namun Zara mencegahnya dan meyakinkan Luke bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membantu. Tanpa diduga, London bersama anak buahnya telah menyadap percakapan Zara dan Luke dari mobilnya. London mulai menganggap Luke sebagai beban dan akan membuat keadaan semakin memburuk, sehingga London berencana untuk membunuhnya. London mengutus 3 anak buahnya untuk menghabisi Luke di kamar apartemennya. Tepat pada saat itu, Luke menghubungi Rhys dan mendesaknya untuk ke apartemennya. Namun percakapan itu lagi-lagi didengar oleh London dan anak buahnya. Pada waktu yang sama, Zara tiba di apartemen Luke. Namun Luke yang berada di kamar dikejutkan dengan gedoran pintu. Luke yang tidak kunjung membuka pintu membuat para perampok memutuskan untuk menerobos masuk. Luke bersembunyi di dalam lemari dan dengan sedikit keberuntungan, Luke berhasil kabur dan terpaksa membunuh salah satu perampok menggunakan obeng. Pada waktu yang sama, Zara masuk ke gedung apartemen, sementara rekan perampok membawa rekannya ke lift. Namun sebelumnya, perampok itu mengambil kamera di kamar Luke dan kembali ke lift untuk menyelamatkan rekannya. Tepat pada saat itu, Zara dikejutkan saat melihat darah di lantai lift. Zara yang panik segera bersembunyi, sementara Luke yang terus mencoba melarikan diri akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh salah satu perampok. Zara menyaksikan tanpa bisa berbuat banyak. Perampok bernama Morgan mendekat dan memukuli Luke beberapa kali, sebelum akhirnya Morgan menyuntikkan obat bius ke Luke dan menyeretnya ke mobil mereka. Namun yang tidak disadari oleh para perampok, mereka telah menjatuhkan botol bius, di mana Zara berhasil menemukan botol tersebut, dan terdapat sidik jari berdarah pada botol itu. Zara melihat seseorang dan menyangka itu adalah perampok, sehingga ia mencoba kabur melalui jendela. Namun Rhys yang telah tiba di apartemen melihat Zara yang melompat keluar dari jendela. Detektif Rhys kemudian kembali menginterogasi Zara. Zara menjelaskan bahwa sebelumnya Luke menghubunginya dan memintanya ke apartemen. Namun setibanya di apartemen, Zara mendapati darah di lift dan para perampok yang menculik Luke. Rhys sebenarnya yakin bahwa Zara dan Luke terlibat perampokan. Namun ia sadar belum memiliki cukup bukti, sehingga Rhys berencana mencari tahu latar belakang Zara. Beralih ke Zara yang tiba di rumahnya dan mengingat kilas baliknya bersama Luke. Nah, kilas balik ini menjelaskan bagaimana Zara dan Luke terlibat dalam perampokan. Luke merasa iri terhadap anggota komite investasi yang menghasilkan uang jutaan pounds per tahun dari hasil kerja keras mereka. Dan ternyata Luke telah didekati oleh beberapa orang melalui game online dan menawarkan 100.000 pounds kepada Luke agar membantu mereka login dan meretas rekening perusahaan. Luke menjelaskan bahwa mereka membutuhkan 2 orang untuk pekerjaan ini. Luke meyakinkan Zara bahwa mereka tidak akan dipenjara. Terungkap juga kalau Luke terlilit hutang pada perusahaan kartu kredit, dan itulah sebabnya ia meminta bantuan Zara. Awalnya Zara menolak ajakan Luke, namun di keesokan harinya Zara ditolak dalam promosi jabatannya yang menurutnya pantas dia dapatkan, sehingga Zara setuju untuk bergabung dengan syarat ia harus bertemu langsung dengan orang-orang tersebut. Kembali ke saat ini, Rhys diberitahu Nichols bahwa agen MI5 akan terlibat dalam kasus ini, dan tepat pada saat itu, agen MI5 bernama Sam diperkenalkan dengan Rhys. Sementara itu, Zara membuka akun YouTube-nya untuk mencari tahu cara mengambil sidik jari berdarah. Today, we're going to show you how experts copy fingerprints that have been left in blood, and you can still get it done with just a few everyday household. Di sebuah toko, Rhys menemui seseorang dan memberikannya sejumlah uang, dan terungkap kalau Rhys memiliki hutang judi kepada orang-orang tertentu yang harus dibayar. Pria itu memberi waktu seminggu untuk Rhys melunasi hutangnya. Jika tidak, utang Rhys akan dijual kepada orang-orang yang lebih berbahaya. Beranjak dari toko, Rhys tiba di Lockmill Capital dan bertemu dengan Yoshida. Yoshida ternyata telah memeriksa semua rekening karyawan Lockmill Capital, namun tidak ada yang mencurigakan, termaksud rekening Luke dan Zara. Lanjutnya, Yoshida memberitahu Rhys bahwa komite investasi menghasilkan jutaan pounds per tahun, belum lagi ditambah bonus, sedangkan karyawan seperti Zara hanya mendapatkan 30 hingga 40 ribu pounds per tahun. Alasan itu cukup untuk memicu kerjasama karyawan biasa dengan para perampok.
Kembali ke Zara yang berada di apotik untuk membeli beberapa bahan kimia yang diperlukan untuk mengambil sampel DNA. Namun sekembalinya ke rumah, Detektif Ellie dan Agen Sam ternyata telah menunggunya. Maksud kedatangan mereka untuk menginterogasi Zara. Zara sempat menolak untuk diinterogasi, namun Ellie mendesak untuk mewawancarainya sekarang. Saat masuk ke dalam rumah, Zara dengan cerdik menyembunyikan botol bius di meja makan dan segera menutup laptop yang masih memutar video YouTube. Dalam proses wawancaranya, Zara mencoba bersikap tenang dalam menjawab pertanyaan Detektif Ellie terkait keberadaannya di apartemen Luke. Namun saat wawancara akan berakhir, Sam melihat cairan hidrogen dan beberapa barang mencurigakan di tas Zara. Saat mereka keluar, Ellie sangat yakin bahwa Zara terlibat. Namun Sam mengatakan bahwa Zara bukanlah prioritas. Bahkan Sam akan berbicara kepada Inspektur Nichols untuk membatalkan perintah pengawasan Zara, dan hal itu membuat Ellie curiga. Sementara itu, Zara kembali mengingat kilas baliknya, di mana saat itu ia bersama Luke menemui London dan anak buahnya. Dalam diskusi itu, para perampok mengatakan kepada Luke dan Zara bahwa mereka hanya perlu mengetahui cara kerja sistem perdagangan, detail rekening, dan detail login. Dan sebagai imbalan, mereka akan mendapatkan lebih dari gaji 2 tahunnya. Perampok meyakinkan Zara bahwa tidak akan ada yang tahu kalau mereka terlibat. Di dalam keraguan Zara, London menyuruhnya untuk memikirkan matang-matang dan memberitahunya nanti. Setelah itu, demi keamanan, London meminta agar mereka keluar satu persatu, sehingga Zara keluar terlebih dulu dan disusul oleh salah satu anak buah London. Zara meminta sopir taksinya untuk mengikuti mobil perampok itu. Namun saat perampok itu berbelok dan berhenti di sebuah bangunan, adegan kembali ke saat ini, di mana Zara mulai bekerja untuk mengambil sampel DNA pada botol bius. Di lokasi yang berbeda, Detektif Reese menemui ibu Zara bernama Haley. Dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa Haley bekerja sebagai perawat psikiatri yang sekarang sedang dalam masalah keuangan. Reese mengungkapkan kecemasannya terkait Zara yang terlibat dalam perampokan. Namun bagi Haley, ia tidak akan terkejut apabila Zara terlibat dalam perampokan ini. Karena menurutnya, Zara hanyalah anak yang tidak pernah memiliki tekad untuk apapun. Haley juga mengatakan bahwa Zara tidak pernah senang dengan ibunya. Lanjutnya, Haley mengaku bahwa dirinya sudah berbulan-bulan tidak menemui Zara. Dan berbekal informasi seadanya, Reese meninggalkan rumah ibu Zara dan kembali menemui Darren Yoshida. Yoshida berhasil menemukan bahwa uang-uang tersebut dikirim ke rekening perusahaan fiktif bernama Gold Simmons. Reese merasa aneh mengapa perampok mencuri uang 4 miliar itu untuk ditransfer ke rekening luar negeri milik kontraktor pertahanan. Yoshida menduga bahwa rekening-rekening ini digunakan untuk menyimpan dana gelap. Di tengah tanda tanya itu, Reese memutuskan untuk tidak memberitahu hal ini kepada atasan. Setibanya di kantor polisi, Reese dihampiri oleh Ellie yang menjelaskan kunjungannya ke Zara bersama agen Sam dan bagaimana Sam membatalkan pengawasan terhadap Zara. Ellie menduga bahwa apapun rencana Sam, Inspektur Nichols juga terlibat dengan para perampok. They don't want us going near her. He basically told me she's off limits. What are we gonna do? Act like everything's cool. I'll take care of it. Mengetahui hal tersebut, Reese segera menemui Inspektur Nichols dan menuduhnya sengaja menggagalkan penyelidikannya. Namun Nichols mengaku telah diancam dan mendesak Reese untuk mundur dari kasus ini apabila ia masih ingin menjadi polisi. Nichols juga mengancam Reese akan membongkar utang judinya apabila Reese tidak segera keluar dari penyelidikan. Beralih ke Zara yang mendatangi gedung yang sebelumnya dikunjungi oleh anak buah London. Saat beberapa orang keluar dari dalam, Zara menyelinap masuk saat pintu masih terbuka. Zara yakin kalau gedung ini adalah kantor para perampok. Zara mengembalikan botol bius itu agar meyakinkan para perampok bahwa dia tidak akan membuat masalah seperti Luke. What you doing here? It's evidence on the desk. Could have given it to the cops, but I brought it here to you. I just wanted to come here and tell you that you can trust me. I'm not going to make any trouble like Luke. I say it's all you David's address! Promise. Setelah berhasil melarikan diri, Zara kembali ke rumah ibunya. Maksud kedatangan Zara untuk mengambil dompet dinginnya, namun ternyata dompet dingin itu telah disembunyikan oleh Haley. Setelah mengetahui Zara terlibat perampokan di perusahaannya, Zara mendesak Haley untuk memberikan dompet dingin itu, karena ternyata Zara ingin melarikan diri ke luar negeri menggunakan uang 5 juta pounds-nya. Ibunya meminta imbalan 1 juta pounds, namun Zara menolak untuk memberikan karena menganggap ibunya akan menghabiskan uang itu dengan cepat dan mereka berdua akan ditangkap.
Zara akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya. Namun saat ia tiba, Zara melihat beberapa orang telah berada di dalam rumahnya. Merasa itu ancaman, Zara bersembunyi di balik mobil dan tak lama kemudian Riz tiba tepat waktu untuk menolong Zara. Di dalam mobilnya, Riz memberitahu bahwa orang-orang yang mencoba menculiknya bukanlah perampok melainkan agen MI5. Stop doing that. I'm checking the mirrors. But they might be following us. I'll see them if they are. Dan setelah menjauh dari kejaran MI5, Riz mengungkapkan bahwa MI5 ingin menculik dan menyiksa Zara demi semua informasi yang diketahuinya. Zara akhirnya mengakui bahwa ia memang bekerja sama dengan para perampok, dan secara hukum Zara adalah seorang kriminal. Namun Zara menegaskan bahwa dirinya telah ditipu, karena awalnya para perampok hanya meminta informasi untuk melakukan peretasan biasa. Riz kemudian mengajak Zara bekerja sama. Riz tahu kalau dia gagal menangkap para perampok, maka dia akan kehilangan pekerjaannya. Riz mengajak Zara untuk menangkap para perampok tanpa melibatkan MI5. Dan setelah perampok tertangkap, maka MI5 tidak lagi membutuhkan informasi Zara. Riz meyakini Zara akan terbebas apabila dia bersaksi di pengadilan bahwa dirinya telah ditipu. Awalnya Zara menolak karena hal itu sangat beresiko. Namun pada akhirnya Riz berhasil meyakinkan Zara bahwa bekerja sama dengannya adalah jalan satu-satunya Zara untuk keluar dari masalah ini. Lebih lanjut, Riz mengatakan bahwa untuk menggunakan uang itu, mereka harus memindahkannya dari investasi dan mengubahnya menjadi uang tunai, dan hanya seseorang di komite investasi yang bisa melakukannya. Menurut Zara, keputusan-keputusan ini dibuat di dalam rapat komite investasi. Riz mendorongnya untuk mendapatkan catatan rapat. Zara mengatakan bahwa ketua investasi, George, selalu lupa kata sandinya, sehingga asisten pribadinya, Dahlia, menyimpan semua kata sandi di komputernya, dan Zara mungkin bisa mendapatkan sandi itu. Riz kemudian memberikan sejumlah uang ke Zara untuk digunakan memesan kamar hotel, dan sebagai imbalan, Zara memberikan sidik jari berdarah dan menjelaskan bagaimana ia mendapatkannya. Keesokan harinya, seorang perampok tiba di markas terpencil mereka dan memperlihatkan rekaman CCTV Zara yang menunjukkan botol bius. London memarahi anak buahnya, Morgan, karena telah meninggalkan botol beserta sidik jarinya. Namun masalah lainnya, bagaimana Zara mengetahui alamat kantor mereka. Sementara itu, Luke yang ternyata masih hidup diseret ke lantai bawah, di mana London dan anak buahnya menuduh Luke yang memberitahu Zara terkait lokasi kantor mereka. Namun Luke bersumpah ia tidak pernah memberitahu apapun ke Zara. How did you know about the office? Office. I don't know. Your mate knows where our office was. I don't know. I swear. I swear. Please. Don't kill me. Can we trust her? Sementara Riz tiba di lab dan menemui seorang teman. Riz meminta temannya memeriksa sidik jari itu dan menekannya untuk merahasiakan pemeriksaan ini. Riz kemudian mendapat pesan peringatan agar segera melunasi utangnya. Dan beranjak dari lab, Riz menemui seorang teman yang memiliki koneksi pada bank dengan maksud meminjam uang. Namun sayangnya temannya sendiri tidak dapat membantu. Dengan rasa kecewanya, Riz kembali ke kantor polisi dan menemukan Sam dan Nicole setelah berada di ruangannya. Nicole setelah mengetahui bahwa uang-uang tersebut ditransfer ke rekening Gold Simmons, dan kabar itu ternyata telah bocor ke pers. Hal itu membuat Nicole panik dan mendesak Riz, Sam, dan Yoshida untuk pergi bersama mewawancarai Toby Gold yang merupakan pemilik rekening Gold Simmons. Beralih ke Zara yang tiba di Lockmill Capital dalam misinya menemukan kata sandi George. Zara segera memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendekati asisten George, Dahlia. Zara berpura-pura pusing sehingga Dahlia pergi mengambilkan makanan untuknya. Dan di saat itu, Zara menggunakan komputer Dahlia untuk mencetak semua kata sandi. Di lokasi yang berbeda, Riz, Yoshida, dan Sam akhirnya menemui Toby Gold. Dalam wawancara itu, mereka mengajak Toby Gold bekerja sama dan memberikan akses ke akun rekeningnya. Namun Toby Gold menolak. Sekretaris memberitahu bahwa uang 4 miliar pounds itu telah dipindahkan 10 menit setelah uangnya masuk. Sekretaris menduga bahwa seseorang telah meretas dan mengambil uangnya. Dan karena uangnya telah hilang, Yoshida mendesak Toby Gold untuk memberikan laporan rekening mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun Toby Gold justru menghina Yoshida sebagai akuntan gagal yang sekarang bekerja untuk polisi. Hal itu membuat Yoshida marah dan menyebutkan semua prestasinya di hadapan Toby dan menghina anak Toby yang membuat mereka akhirnya diusir. Within 100 triple charter holders in the world. I earned the designation while working as a risk manager for Greencrest Capital. For one, my kids go to the same school as yours, although mine actually passed the entrance exams. Get the fuck out of my sight.
fuck's sake, Darren. I'm sorry, he was talking down to us. Namun, sesaat setelah mereka keluar, sekretaris menyusul mereka dan memberitahu bahwa ketika uang itu dipindahkan, para perampok juga mengambil semua uang Gold Simon senilai 147 juta pounds. Di markas terjadi ketegangan antar para perampok. Morgan ingin segera pergi karena mengingat Zara mengetahui kantor mereka dan mungkin tahu tempat mereka sekarang. Namun di sisi lain, mereka belum bisa pergi karena ternyata mereka belum mendapat bayaran dari orang yang menyuruh mereka. Di titik itu, Morgan mulai kehilangan kepercayaan kepada timnya. Luke mendengar pertengkaran itu dan mencoba memanfaatkan peluang. Sewaktu Morgan membawakan makanan, Luke mengatakan bahwa dia memiliki 5 juta pounds dan siap memberikan setengahnya asal Morgan mau membawanya kabur. Luke memanipulasinya dengan mengatakan bahwa mungkin orang yang menyuruh kalian tidak akan memberi bayaran. Morgan sempat menolak, namun Luke dengan cepat mengubah tawarannya menjadi 5 juta pounds. Tetapi Luke menyarankan untuk mengambil uang Zara dan dengan begitu Morgan akan membalaskan dendamnya ke Zara yang telah membuat rencana mereka berantakan. Di malam hari, Zara memanfaatkan jam kosong kantor untuk masuk ke akun George. Zara membaca laporan resiko komite investasi. Saat ia menemukan sesuatu, Zara segera menghubungi Rhys dan memintanya datang ke Lockmill Capital. Di sana Zara memberitahu bahwa keputusan memindahkan semua uang tunai ditentukan dalam rapat investasi berdasarkan laporan resiko. Zara menduga bahwa seseorang mungkin sengaja memalsukan angka di laporan karena mereka tahu itu akan menjadi uang tunai dan yang bisa melakukan itu hanya dua, yaitu Kate dan Milo. Nah, Kate dan Milo ini adalah anggota komite investasi yang ikut menandatangani persetujuan transaksi para perampok sebelumnya. Zara lebih menuduh Kate mengingat jabatannya sebagai kepala manajemen risiko. Tidak ada laporan yang keluar tanpa diperiksa oleh Kate. Zara meyakini jika ada dalang di dalam Lockmill, maka orang itu adalah Kate. Rhys kemudian mengantar Zara pulang, namun perpisahan mereka berakhir pertengkaran saat Rhys menyebutkan kunjungannya ke Haley dan bagaimana Rhys menilai Zara dari perkataan Haley. Hal itu membuat Zara marah dan memutuskan meninggalkan Rhys dengan peringatan keras. My mom is not an excuse to feel sorry for me, okay? Okay. Keesokan harinya, Zara pergi ke sebuah restoran. Namun di saat dirinya sedang asik menyantap makanan, beberapa pria duduk di dekat Zara. Tanpa diduga, pria itu memberitahu Zara bahwa pria yang duduk di sebelahnya memegang jarum suntik yang berisi racun yang akan membuatnya mati dalam hitungan menit. Zara yang terkejut akhirnya tersadar bahwa pria-pria ini adalah agen MI5. Pria itu memaksa Zara untuk ikut bersama para pria di sebelahnya dan masuk ke dalam taksi yang telah menunggu di seberang jalan. Dan tak jauh setelah taksi berjalan, Zara dibawa untuk menemui agen MI5 Anna yang mengajaknya untuk berbicara. Nah, MI5 ternyata mengetahui bahwa Zara terlibat dalam perampokan. Mereka juga tahu penyelidikan diam-diamnya bersama detektif Rhys. Anna menginginkan semua informasi berharga yang telah Zara kumpulkan sejauh ini. Jika tidak, MI5 akan membunuhnya dan membuat seolah seperti kecelakaan. Zara akhirnya mengatakan bahwa mungkin seseorang di Lockmill Capital terlibat. Zara meminta waktu 1-2 hari untuk mencari tahu orang tersebut. Dan jika berhasil, Zara ingin mendapat imbalan. MI5 menawarkan identitas baru dan masa depan baru, tetapi dengan syarat Zara tidak lagi boleh tinggal di London. Adapun alasan MI5 terlibat penyelidikan karena mereka khawatir uang-uang itu akan dicuri oleh musuh Inggris yang bisa membuat sistem keuangan Inggris runtuh dan menyebabkan mata uang goyah. Anna kemudian memberi nomor telepon sambil mengingatkan Zara bahwa MI5 adalah pilihan terbaiknya. Anna memperingatkan Zara bahwa Rhys adalah polisi pecandu judi yang memiliki hutang yang sangat besar, yang mungkin hanya memanfaatkannya agar Rhys mendapatkan uang Zara dan bisa membayar utang judinya. Zara pun langsung menemui Rhys dan menanyakan tentang kecanduan judinya. Rhys membenarkan bahwa dia memang seorang pecandu, namun Rhys menegaskan bahwa dirinya tidaklah mengincar uang Zara ataupun mempermainkannya. Zara, I'm not interested in your money. I'm not playing you. But you are in debt. Yes. How much? Just under 100 grand. And I have a week to pay it off. Or what? Or it gets sold on from someone I know to people I don't even want to think about. Rhys mengakui bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya yang ia miliki. Dan apabila dia kehilangannya, tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain meja pokernya. Itulah sebabnya Rhys mengajak Zara bekerja sama menangkap perampok. Mendengar hal tersebut, Zara mulai bersimpati dan akhirnya memutuskan untuk berhubungan mesra dengan Rhys.
Keesokan paginya, setelah seks bersama, Rhys mendapat kabar dari lab tentang pencocokan sidik jari dari botol bius. Zara kemudian mengidentifikasi wajah-wajah tersebut dan berhasil mengenali Morgan sewaktu di apartemen Luke. Rhys kemudian tiba di kantornya dan menemukan masalah baru, bahwa uang-uang tersebut muncul di rekening luar negeri yang terkait dengan dana keluarga yang diatur Menteri Keuangan. Di Lockmill, Zara melihat berita yang sama, namun rekannya mengajaknya untuk berbicara. Rekannya memperingatkan Zara untuk tidak menjalankan simulasi resiko, karena ternyata setiap simulasi dijalankan, server mencatat detailnya. Peringatan itu memberi ide kepada Zara untuk mengecek catatan risiko dan mencocokkannya dengan tanggal dari rapat komite investasi, di mana catatan tersebut menampilkan nama Milo yang telah menyusun laporan risiko. Zara pun langsung mendatangi Milo dan mengatakan dia tahu bahwa Milo yang telah mengatur perampokan ini. Dalam pembicaraan empat mata itu, Zara terus menekan Milo, yang membuat Milo akhirnya mengaku bahwa dialah yang merekrut Luke dan kemudian Luke merekrut Zara. Namun Milo menegaskan bahwa dia bukanlah dalang utama di balik perampokan ini. Milo hanya bagian dari permainan sama halnya Zara dan Luke. Zara mengancam akan membawa nama Milo ke MI5 jika dia tidak memberitahunya apa yang diketahui. Milo akhirnya mengaku bahwa dirinya telah diberi nomor perampok untuk dihubungi apabila keadaan darurat, dan nomor itu ia simpan di ponsel sekali pakainya. Milo kemudian mengajak Zara ke rumahnya dan memberikan ponsel sekali pakainya, dengan syarat Zara tidak boleh menyebut namanya ke MI5. Dan terungkap juga kalau Milo ditawari 20 juta pounds untuk perannya dalam perampokan ini, yang terpaksa Milo ambil karena ingin pensiun dini, dan jumlah itu jauh lebih banyak daripada yang diterima Luke dan Zara. How much? 20. All right? Well, how much do they offer you? 100 grand. Well, why'd you do it? I need money, Zara. Pay for this place, quit my job. I want to retire by the time I'm 35, and not a bullshit retirement either. Kecurigaan segera muncul dalam diri Zara tentang mengapa dia dilibatkan, mengingat para perampok telah memiliki Luke di dalam kantor. Zara menduga keterlibatannya hanya untuk dijadikan kambing hitam. Dan karena Zara yang terus mengancam, akhirnya Milo mengaku bahwa dirinya dan Luke mengetahui kantor akan dimasuki perampok bersenjata. Namun mereka tidak tahu persis berapa banyak yang akan dicuri. Meskipun Luke tahu perampokan akan terjadi, dia tetap tidak mampu menenangkan dirinya saat melihat senjata api. Lanjutnya, Milo mengatakan bahwa perampok telah membaca latar belakang karyawan dan akhirnya memilih Zara untuk dijadikan kambing hitam. Milo menduga bahwa perampok akan menanamkan bukti seolah-olah Zara adalah dalangnya dan kemudian membunuh Zara dan membuatnya seperti bunuh diri. Orang mungkin akan percaya karena jati diri Zara yang berantakan, pekerjaan yang stagnan, hidup yang tak berkembang, dan mabuk setiap akhir pekan. Dan jika dilihat, Zara adalah karyawan yang paling kacau di kantor, sehingga itu membuat Zara cukup ideal menjadi orang yang putus asa hingga terlibat dalam perampokan. Mendengar kenyataan ini membuat Zara sangat terpukul dan memutuskan pergi dari rumah Milo. Sementara itu, Rhys menunjukkan foto Morgan kepada Ellie. Rhys memberitahu bahwa mereka perlu menemukan pria itu, menangkapnya, dan bocorkan namanya kepada pers. Dan ini satu-satunya cara agar kasus ini tidak diambil alih oleh MI5. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa Morgan pernah dipenjara atas perampokan bersenjata. Morgan memiliki seorang putri yang sekarang berada di panti asuhan London Fields. Sehingga Rhys dan Ellie segera ke panti asuhan untuk menemui Jenna, anak dari Morgan. Meskipun Jenna tidak mengetahui keberadaan Morgan, ia memberikan nomor ponsel Morgan ke Rhys dan Ellie. Di mobil, mereka melacak nomor ponsel Morgan dan mencocokkannya dengan sistem pengenalan plat mobil yang digunakan untuk menculik Luke. Dan akhirnya, mereka berhasil mengunci area pertanian terpencil yang mereka yakini sebagai markas dari para perampok. Sementara itu, di markas, Luke melihat para perampok yang berniat pergi. Morgan memanfaatkan kesempatan yang ada dan mengajak Luke untuk kabur, di mana Morgan ternyata telah membunuh salah satu rekannya. Sewaktu Morgan memuat barang ke bagasi mobil, Luke memanfaatkan kesempatan untuk mencoba melarikan diri. Namun pada akhirnya, Morgan berhasil menangkapnya. Beralih ke Zara yang kembali menemui agen MI5 Anna dan memberikan nomor yang berada di ponsel Milo sebelumnya. Zara mengatakan bahwa MI5 bisa melacak keberadaan perampok menggunakan nomor tersebut. Dan sebagai imbalan, Anna memberikan identitas baru. Namun sebelumnya, Anna mengingatkan, apabila ternyata lokasinya tidak tepat, maka setiap dokumen itu akan ditandai, dan Zara akan ditangkap dengan tuduhan terorisme. Zara punya waktu 24 jam untuk meninggalkan Inggris, dan dia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Pertemuan itu berakhir dengan Zara berharap MI5 membunuh Luke dan para perampok. When you find the person who was behind it all, will you let me know who it was? No,
then I hope you kill them all. And Luke. Di markas perampok, London dan anak buahnya dibuat panik manakala mengetahui Morgan telah membawa Luke pergi. Sementara Zara tiba di rumah ibunya untuk mengambil dompet dingin. Zara setuju untuk memberikan 1 juta pound sehingga ibunya mengembalikan dompet dingin Zara. Namun saat mencolokkan dompet dingin itu ke laptopnya tanpa diduga, Zara menemukan saldonya telah menghilang dan dompet tersebut telah rusak. Zara menuduh ibunya telah meretas dompet dinginnya. Meskipun ibunya mengatakan tidak tahu apa-apa, Zara yang kesal mendorong ibunya ke lantai sambil memakinya karena dianggap telah menghabiskan uang itu. Zara membanting dompet dinginnya dan kemudian mengambil tasnya lalu pergi meninggalkan ibunya. Namun saat berjalan keluar, raut wajah Zara yang sedih tiba-tiba berubah karena ternyata Zara telah menukar dompet dingin tersebut dan yang aslinya ia simpan di dalam tasnya dengan saldo yang masih berisi 5 juta pounds. Sementara itu, Rhys dan Ellie tiba di markas perampok, namun mereka mendapati MI5 telah berada di sana terlebih dulu. Sam memberitahu bahwa para perampok telah melarikan diri. Sam juga mengatakan bahwa Zara lah yang telah membantu mereka menemukan markas perampok. Lanjutnya, Sam memberitahu Rhys bahwa Inspektur Nichols telah menskorsnya akibat persekongkolannya dengan Zara. Rhys yang kecewa pulang ke rumah dan mendapati Zara telah menunggunya. Zara mencoba menjelaskan alasan mengapa ia membantu MI5, bahwa mereka telah menjanjikan identitas baru ke dirinya. Zara kemudian menawarkan sebagian uangnya untuk Rhys gunakan melunasi utangnya. Namun Rhys menyangka Zara mencoba membelinya untuk menutupi semua rahasia yang diketahui Rhys. Thought you could buy me. Give me some money so feel better about yourself. So throw Rhys a bit of money for his gambling habit, maybe he won't grass you up. The warehouse, Luke's flat, the crypto. Namun meskipun Rhys menuduh Zara telah menghancurkan hidupnya, Rhys setuju untuk tidak membocorkan rahasia Zara. Dan pada akhirnya mereka harus berpisah dengan pertengkaran. I told you I don't want your money. It's your money. You lent it to me for the hotel. Zara kembali ke rumah untuk mengambil kopernya dan bersiap pergi. Namun entah bagaimana caranya, Morgan telah berada di sana dengan pistolnya. Move. Luke, I don't think so. Morgan menodongkan pistol ke Zara, sementara Luke terikat di kursi. Morgan mengancam akan membunuh Luke dan menuntut Zara memberikan dompet dingin dan kode sandinya. Namun Zara justru membuat kesepakatan baru dengan menawarkan dompet dingin Milo. Zara berkata bahwa dompet dinginnya hanya berisi 5 juta pounds, sementara Milo memiliki 20 juta pounds. Zara mencoba memanipulasi Morgan bahwa uang 5 juta itu bukan apa-apa. Morgan harus meninggalkan negara ini, yang berarti itu membutuhkan biaya yang banyak, sehingga Morgan yang tergoda akhirnya setuju dengan tawaran Zara, dengan syarat dia harus memegang dompet dingin Zara beserta kode sandinya. Di malam harinya, saat Milo kembali ke apartemennya, dia dikejutkan dengan keberadaan Zara dan Luke di lantai bawah. Sementara Morgan menodongkan pistol ke Milo dan memaksanya untuk menyerahkan kode berangkas dan dompet dinginnya. Milo memanfaatkan kesempatan untuk mengambil semprotan mericanya. Morgan menanyakan sandi dompet dinginnya, namun Milo tidak memiliki kodenya dan mereka harus ke Lockmill untuk mendapatkannya. Namun saat Morgan mendekat, Milo berupaya menyemprot Morgan dengan semprotan merica. Hal itu memicu perkelahian, namun sayangnya Milo harus tewas dengan pisau yang ditancap Morgan di dadanya. Atas insiden itu, Luke yang panik mengatakan bahwa dia tahu sandinya dan mereka harus ke Lockmill Capital untuk mendapatkannya. Sementara itu, Rhys berada dalam situasi yang terjepit karena utangnya. Ditambah lagi, dia telah diskors dari pekerjaan. Rhys menghubungi Ellie untuk meminta bantuan, namun Ellie sedang diawasi ketat. Rhys kemudian menghubungi Yoshida dan meminta bantuannya untuk mendapatkan berkas Milo dan George, dan mereka pun mengatur pertemuan di Lockmill Capital. Namun setibanya di Lockmill malam itu, Yoshida tidak datang untuk menemui Rhys. Rhys justru melihat Morgan, Luke, dan Zara yang masuk ke Lockmill. Di dalam, Luke dan Zara kembali dikejutkan saat Morgan membunuh penjaga dengan sekejap. Dan di waktu yang sama, London dan anak buahnya muncul di apartemen dan menemukan jasad Milo. Mereka yakin kalau Morgan telah pergi ke Lockmill. Di Lockmill Capital, Luke akhirnya memberikan kode sandi kepada Morgan. Namun Morgan terlihat seperti akan membunuh Zara. Namun untungnya, Luke berhasil melumpuhkan Morgan. Luke kemudian melepaskan ikatan Zara dan memintanya untuk mengambil pistol Morgan. Sementara Luke mengambil dompet dingin dan sandi tersebut untuk ia sembunyikan. Zara menodongkan pistol ke Morgan, sedangkan Luke berupaya mengaktifkan sistem elektronik agar mereka bisa menghubungi polisi. Namun secara tiba-tiba, Rhys muncul dan menyangka Luke adalah Morgan. Sementara itu, Morgan telah tersadar kembali dan dengan cepat mengambil alih pistol dari tangan Zara. Morgan berniat membunuh Zara, namun yang terjadi...
Morgan menyadari bahwa Luke tidak berada di ruang bursa, sehingga dia meninggalkan Zara dan Rhys untuk mencari Luke. Sementara itu, Zara memberitahu Rhys bahwa Milo terlibat, tetapi bukan dia dalang utamanya. Zara juga menjelaskan bagaimana Milo tewas dibunuh Morgan. Pada waktu yang sama, London dan anak buahnya tiba di Lockmill Capital. Mereka dengan siaga penuh memasuki gedung, namun mereka mendapati Luke dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam lift. Sementara Rhys menyadari bahwa mobil-mobil MI5 telah tiba di Lockmill Capital. Rhys mengajak Zara untuk kabur, namun di luar mereka melihat London dan anak buahnya. Di sisi lain, Morgan menyadari kehadiran rekannya dan sadar bahwa kedatangan mereka untuk mencarinya, sehingga Morgan memutuskan untuk menghabisi salah satu rekannya. Sementara itu, Zara mengalihkan perhatian dan mengajak Rhys untuk kabur, namun sayangnya Rhys harus terkena tembakan dari London. London mendekati Zara dan Zara memberitahu bahwa Morgan masih berada di dalam gedung. Sementara Morgan kembali membunuh rekannya dan mendesak Luke untuk memberikan dompet dingin beserta sandinya. Luke melemparnya keluar dan berhasil menyelamatkan diri menggunakan lift. London dan satu anak buahnya keluar untuk menghentikan Morgan. London mencoba membujuk Morgan, namun pada akhirnya mereka memilih untuk saling melepas tembakan. Perampok wanita keluar dari bursa dan menemukan rekannya dan London telah tewas. Namun beberapa detik kemudian wanita itu juga dibunuh oleh Morgan. Zara menyangka Morgan telah mati dan ingin mengambil dompet dinginnya. Rhys mencegahnya karena sekalipun Zara mendapatkan dompet dingin, MI5 tidak akan membiarkan Zara pergi dengan uang-uang itu. Namun Zara yang telah dikuasai keserakahan mengambil alat setrum Rhys dan memutuskan pergi mencari Morgan. Dan Zara harus menghadapi Morgan yang masih memegang senapannya. Zara. Right, Zara. Got your money. Come get your money. Come get it, office girl. Zara memberanikan diri untuk menyerang Morgan dengan alat setrum. Morgan sempat terjatuh namun kembali sadar dan berhasil menjatuhkan Zara. Terjadi perkelahian fisik di antara mereka, namun Morgan berhasil memukul wajah Zara. Dalam situasi yang terpojok, Zara menanyakan alasan Morgan melakukan semua ini. Morgan menyuruhnya untuk bertanya kepada teman polisinya. Saat Morgan berniat membunuh Zara, Zara kembali berhasil menyetrum Morgan dan kali ini memastikan Morgan benar-benar tewas. Dan setelah ketegangan panjang di Lockmill Capital, polisi akhirnya tiba dan mengamankan TKP. Zara memeluk Luke sementara Ellie dan Sam bersiap menggeledah Zara. 2 minggu kemudian, laporan berita menyebutkan bahwa Milo berada di balik perampokan tersebut dan ia bunuh diri karena rasa bersalah. Sebagian uang pensiun curian disalurkan melalui rekening surga pajak milik toko publik dan sebanyak 32 selebritas terlibat dalam kasus ini. Pemerintah juga akan melakukan penyelidikan terhadap wilayah luar Inggris dan peran mereka dalam penghindaran pajak. Di Lockmill, pihak bank kustodian menghubungi Martil. Martil kemudian memberitahu George dan Kate bahwa uang 4 miliar pounds telah dikembalikan ke rekening bank perusahaan secara misterius. Sementara itu, Luke datang menemui Zara. Luke meyakinkan Zara bahwa kematian Milo bukan kesalahan mereka. Luke meyakini ada seseorang yang mencoba melawan sistem untuk mengambil uang itu dan memberi pelajaran kepada orang kaya. Zara kemudian menemui Rhys dan memberitahu bahwa sebelum Morgan meninggal malam itu, Zara sempat menanyakan alasan Morgan melakukan ini, di mana Morgan menyuruh untuk menanyakan kepada teman polisimu. Zara menduga kalau yang dimaksud adalah Rhys. Rhys sangat tersinggung mendengar itu, mengingat dirinya telah kehilangan pekerjaannya, menjual rumahnya untuk melunasi utangnya. Ditambah lagi, Rhys hampir terbunuh malam itu, dan itu cukup menegaskan bahwa Rhys tidak terlibat. Zara kemudian meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Namun setelah Zara pergi, Rhys berlari ke dalam rumah dan mengambil beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus perampokan, dan Rhys terkejut seolah dia memahami sesuatu. Sementara Zara tiba di Lockmill Capital untuk mengambil beberapa barang miliknya. Martil kemudian memberitahu bahwa uang 4 miliar pounds telah dikembalikan. Saat Zara akan pergi, Rhys tiba-tiba muncul di Lockmill dan mengatakan bahwa dia tahu siapa pelakunya. Rhys kemudian membawa Zara menemui Darren Yoshida yang saat itu berada di Lockmill, dan ternyata Yoshida adalah dalang utamanya.
Riz menyinggung kejadian di malam baku tembak karena sebelumnya Riz meminta Yoshida untuk menemuinya di Lockmill, tetapi Yoshida tidak datang namun justru perampok yang muncul. Itu menjadi jelas bahwa Yoshida yang membocorkan informasi tersebut. Riz juga tahu bahwa Yoshida telah mengatur jadwalnya untuk menangani kasus perampokan dengan menolak 2 kasus baru seminggu sebelum perampokan. Riz percaya bahwa orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang memiliki uang namun membenci sistem keuangan, dan orang itu adalah Yoshida. Yoshida akhirnya mengakui, namun tujuan Yoshida sebenarnya untuk mengungkap praktek korup yang menjalar pada industri keuangan, di mana warga biasa dipaksa membayar pajak, sementara orang-orang kaya menyembunyikan uang di surga pajak. Dan sistem keuangan yang bobrok inilah yang menjadi alasan utama Yoshida menggunakan dana pensiun sebagai pemancing perhatian. Yoshida memindahkan uang itu ke satu rekening ke rekening orang kaya korup lainnya. Kemudian dia membocorkan kepada pers dengan harapan memicu perubahan sosial, dan akhirnya pemerintah mengumumkan penyelidikan terhadap wilayah seberang Inggris yang digunakan untuk penghindaran pajak akan dimulai. Dan sejauh ini 32 selebritas telah terungkap melakukan penggelapan pajak. Dan karena telah berhasil dengan rencananya, Yoshida akhirnya mengembalikan uang 4 miliar pounds ke rekening perusahaan. System doesn't work for 99% of us, yet we're all forced to pay into it, except for the ones at the very top. The only ones who really benefit from all of this are the only ones who can choose to opt out. Tax havens is how they do it. Yoshida juga bersikeras bahwa rencananya sejak awal tidak boleh ada yang terluka ataupun terbunuh. Itulah sebabnya Luke hanya diculik. Namun keserakahan para perampok membuat rencananya harus menelan korban nyawa. Yoshida tidak ingin dipenjara karena pada dasarnya apa yang dilakukan memiliki tujuan yang baik. Yoshida menawarkan 10 juta pounds yang diambil dari dana gelap Gold Simmons kepada Riz dan Zara. Pada intinya, Yoshida mencoba menyuap mereka agar tidak mengungkapkan bahwa dialah dalang utama perampokan. Yoshida membujuk Riz dengan menyinggung utang judinya yang perlu ia lunasi. Riz awalnya sempat tergoda, namun Zara mencegahnya karena menurutnya mengambil tawaran Yoshida hanya akan mengikat mereka kembali kepadanya. Namun di luar, Riz nampak menyesal menolak tawaran tersebut. Namun di tengah penyesalannya, Zara memperlihatkan dompet dingin Milo yang berisi 20 juta pounds. Nah, uang itu tidak diketahui oleh siapa-siapa, sehingga bebas untuk mereka gunakan. Zara sadar bahwa MI5 akan menggeledahnya malam itu, sehingga Zara menyembunyikan dompet Milo ke dalam piala dan membiarkan mereka mengambil dompet dinginnya. Meski sedikit beresiko, rencana itu melahirkan hasil yang luar biasa. Zara menganggap ini kemenangan dan akhirnya mengajak Riz untuk pergi bersama dari Lockmill Capital dengan uang 20 juta pounds. So what are you gonna do now? Something exciting. Dan dengan begitu, berakhirlah sudah pembahasan seri Steel yang rilis di tahun 2026. Semoga kalian terhibur dengan pembahasan video kali ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.